Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ini ceritanya karena mulai besok itu dari barat, jadi saya ngikutin. Mestinya kalau cerita Wali Songo itu Wali Songo yang paling tua dari Sunan Ampel, tapi karena siarahmu itu dari barat menuju ke timur, saya ikuti perjalananmu aja. Jadi setelah dari Sunan Gunung Jati, kita naik bis menuju Demak. Itu nanti anak-anakku bisa istirahat di Masjid Demak. Ya, kalau ya mandi sebenarnya bisa, paling tidak wudhu lah, atau mau buang air besar apa itu di arah belakang itu banyak kamar-kamarnya. Nah, kita baca sejarah Demak. Setelah Wali Songo itu mantap dengan dakwahnya, mengikuti sunnah Rasulullah, maka mendirikanlah kerajaan Islam. Karena kita berdakwah itu tentu akan lebih lancar kalau kita yang berkuasa. Kalau kita berdakwah yang berkuasa, orang yang anti kita, tentu kita akan mengalami berat seperti dakwahnya Rasulullah ketika di kota Mekah. Bagaimana Rasulullah berdakwah di kota Mekah? Karena yang berkuasa orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah tidak punya kekuasaan. Oleh sebab itu ketika pindah ke Madinah, Rasulullah lalu mendirikan kerajaan Islam. Walaupun tidak dikatakan bahwa itu kerajaan Islam, tapi isinya sudah kerajaan Islam di Madinah itu, negara Islam. Mengapa dikatakan negara Islam? Karena pemimpinnya langsung Rasulullah. Nah, undang-undang yang dipakai Quran dan Sunnah Nabi. Tapi tidak perlu dikatakan ad-daulah al-islamiyah, tidak perlu. Maka kalau ada sebagian tokoh Islam berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam, itu berarti dia tidak mengerti sejarah. Apa yang disebut negara itu? Yang disebut negara itu pertama kali ada teritorialnya, daerahnya, kota Madinah dan sekitarnya. Yang kedua ada penduduknya, penduduk Madinah yang waktu itu disebut pluralistik. Karena terdiri orang Yahudi, orang Nasrani, penyembah berhala dan umat Islam. Teritorialnya ada, penduduknya ada, pemimpinnya ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peraturannya, undang-undangnya ada, Al-Qur'an. Maka ini 4 unsur itu memenuhi, kalau itu namanya suatu negara. Jadi suatu negara itu ada daerahnya, teritorialnya, ada penduduknya, kemudian ada pemimpinnya, dan ada undang-undang yang dipakai. Itu namanya suatu negara. Jadi di Madinah yang didirikan Rasulullah itu sudah memenuhi satu negara. Negara Islam, tidak perlu dikatakan baldatun islamiyatun, tidak usah. Sebab apa? Pemimpinnya Nabi Muhammad, rakyatnya mayoritas umat Islam, dan undang-undang yang dipakai adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Wali Songo itu yastannu bisunnati Rasulillah. Jadi begitu dakwah sudah berjalan merasa aman, untuk lebih amannya didirikanlah kerajaan Demak. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia yang hampir menggantikan kekuasaannya, menggantikan kekuasaan Majapahit. Karena waktu itu Majapahit mulai goyang.
Apa sebabnya kerajaan Majapahit itu goyang? Karena pegawai kerajaannya pertama kali yang banyak korupsi. Itu hancurnya suatu negara. Banyak korupsi, banyak main perempuan, banyak main judi, suka mabuk-mabukan, sehingga pemerintahan Majapahit itu goyang. Nah, di tengah-tengah kerajaan Majapahit itu goyang, berdirilah Wali Songo dengan sepakat mendirikan kerajaan Demak. Kemudian pertama kali dirikan Masjid Demak. Masjid Demak nanti kalau anak-anakku masuk, di situ ada 4 tiang. 4 tiang itu dikasih nama Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati. 4 tiang itu. Nah, di antara tiang itu ada yang terdiri kumpulan potongan-potongan kayu. Yang diikat itu sebagai karomanya para wali untuk menjadi tiang, walaupun potongan-potongan kayu dikumpulkan, disusun ke atas, cuman diikat. Apa diikat dengan rumput, apa diikat dengan apa, Allahu a'lam bishawab, tapi bertahan ratusan tahun. Baru beberapa tahun yang lalu itu direnovasi. Jadi termasuk 4 tiang ini sebagai pendirinya Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati. Nah, pendopo yang di luar itu, nanti kalau kau masuk ke Masjid Demak, pendopo yang di luar itu adalah pendopo yang dipindahkan dari kerajaan Majapahit. Jadi kira-kira ke sekarang itu sudah 700 tahun yang lalu barangkali pendopo itu. Tapi masih berdiri tegak. Jadi kerajaan Demak itu hampir menggantikan kekuasaannya kerajaan Majapahit. Karena maka kerajaan Demak pun pernah membantu kerajaan Melaka di Malaysia sekarang, ketika orang Portugis menggempur kerajaan Melaka itu. Masih sempat Demak mengirimkan angkatan lautnya untuk membantu kerajaan Demak itu. Nah, dan atas prakarsa Sunan Kalijogo itu setiap tahun diadakan namanya Gerbek Maulid. Maulid besar-besaran begitu yang dikatakan sekaten, yang dijawakan yang berasal dari kata syahadatain. Nah, itu diadakan peringatan Maulid yang besar-besarkan setiap tahun atas prakarsa dari Sunan Kalijogo. Itu tentang kerajaan Demak yang akan kau datangi. Setelah dari Demak nanti engkau naik becak, ya mungkin juga ada yang naik ojek. Ya, yang perempuan saya anjurkan naik becak lah, jangan naik ojek. Bukan tidak percaya, ya sama-sama menjaga. Karena kalau naik becak itu mesti dua-dua. Nggak tahu harga becaknya, saya nggak tahu. Tapi nanti dari tempat base ke Demak itu, ke Masjid Demak naik becak, juga kembali ke tempat base naik becak. Tentu nanti yang mengatur bukan saya. Nah, setelah dari Demak itu kita menuju ke desa namanya Kadilangu. Nah, dari situ kita akan berziarah kepada Sunan Kalijogo.